خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح لهذه الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cita-cita tertinggi kita melainkan ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mau Bapak Ibu husnul khatimah? Semua kita ingin husnul khatimah, maka kita berusaha untuk memulai aktivitas kita dengan kebaikan, dan insyaallah kita akhiri aktivitas kita dengan kebaikan. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami musibah, meninggal salah seorang di antara anak beliau, yaitu Ibrahim. Ketika itu Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang amat sangat. Beliau sampai-sampai meneteskan air mata. Wa innal quluba la tadma' wa innal uyuna la tadma' wa innal quluba la tahzan. Sesungguhnya mata ini tidak bisa menahan air mata. Hati ini tidak sanggup untuk menahan sedih. Li firaqika ya Ibrahim, ketika berpisah dengan engkau wahai Ibrahim. Itulah ungkapan bahasa Rasulullah SAW ketika anak kandung beliau Ibrahim yang baru lahir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kesedihan itu pun juga dialami oleh manusia yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepergian anak laki-laki yang tercinta, yang diidam-idamkan oleh Rasulullah SAW, yang beliau berharap laki-laki itu kelak menggantikan posisi beliau. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya keinginan lain. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sebelum beliau menganjak usia dewasa. Dan ternyata ujian itu adalah suatu hal yang niscaya dialami oleh manusia. Sehingga para ulama membagi ujian itu menjadi 3. Yang pertama, ujian itu atau dalam bahasa Arab diartikan al-ibtila' wal-imtihan. Hiya haqiqatul insaniyah. Ujian itu adalah hakikat kemanusiaan. Setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an sendiri yang menceritakan kepada kita bahwasanya manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kami akan menguji manusia, kata Allah. Artinya ujian itu pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi syai'in minal khaufi. Allah akan datangkan ujian dalam bentuk rasa takut. Ya, saya yakin semua kita pernah mengalami ketakutan di dalam hidup ini. Apa ketakutan kita dalam hidup ini, Bu? Ketakutan kita ya mungkin ketika kita berjalan di tengah malam, ketika kita pulang dari tempat kerja kita, takut kita ada orang yang akan mengganggu kita. Ketika kita memiliki harta, ada orang yang akan mengambil harta kita. Ini ketakutan yang manusiawi dalam kehidupan kita.
wal ju', begitu juga ada rasa takut dalam berupa lapar. Siapapun di antara kita ya yang hidup di dunia ini pasti akan mengkhawatir akan rezekinya. Ketika dia beraktivitas ya, apakah aktivitasnya ini akan bisa menghasilkan rezeki yang akan mencukupi untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Wa naqsim minal amwal, bahkan kekurangan harta. Semua kita ketakutan dengan kehilangan harta. Ya, bahkan dalam kondisi pandemi saat sekarang ini, berapa banyak di antara saudara-saudara kita masyarul muslimin yang harus merelakan pekerjaan mereka. Mereka berhenti dari tempat kerja mereka. Bahkan penghasilan yang mereka harapkan selama ini ya lebih, ternyata dengan kondisi yang seperti ini pun berkurang. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga menguji manusia dengan ujian yang paling berat lagi. Apa itu ujian yang paling berat? Wa naqsim minal amwal, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada di antara anggota keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, ya, keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikatul insan. Ini adalah hakikat kehidupan manusia, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling besar ujiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala beliau ketika hendak Isra dan Mi'raj, ya, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita baca dalam riwayat, beliau ditinggalkan oleh istri tercinta Khadijatul Kubra. Beliau ditinggalkan oleh paman tercinta yang selama ini menyokong beliau, membela dakwah beliau. Dan ini adalah hakikatul insan, adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan dialami oleh setiap manusia. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ujian yang kedua itu adalah hakikatul iman. Hakikat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Dan tujuan ujian itu diberikan oleh Allah adalah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka bisa saja mengatakan beriman kepada Allah, kami telah beriman ya Rabb, sedangkan mereka itu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladhina min qablikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan ujian yang jauh lebih berat daripada ujian yang kalian alami. Allah uji mereka dengan sesuatu yang sangat berat. Bahkan ketika mereka berusaha untuk mempertahankan keimanan mereka itu, pada akhirnya mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan ada yang dibelah dengan gergaji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu ujian yang luar biasa ketika seseorang itu telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat keimanan berikutnya adalah hakikatud da'wah. Hakikat manusia ini di dalam kehidupan dia, dalam berdakwahnya. Maka ujian yang dialami oleh para rasul adalah ujian yang paling berat. Inna asyaddal bala, sesungguhnya ujian yang paling berat yang dialami oleh manusia adalah para rasul. Kemudian siapa ujian yang paling berat lagi? Ujian yang Allah berikan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang yang beriman, ya, ketika mereka berdakwah, ya. Kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyarri wal khawfi fitnah. Allah uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, itu merupakan ujian bagi kalian. Bahkan di dalam Al-Quran Allah uji kita dengan kematian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya. Maka Allah uji kita dengan kematian. Jadi dalam ayat ini mengapa Allah memulai dengan kematian baru disebut dengan kehidupan, sedangkan kita mengalami kehidupan terlebih dahulu, baru setelah itu kita mati. Ada yang mati dulu baru hidup?
Ya meskipun hakikat kehidupan kita itu ada yang mati kemudian dihidupkan, kemudian mati lagi, kemudian dihidupkan. Dua kali hidup, dua kali mati. Tetapi Allah SWT mengingatkan kita di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita manusia ini selalu mengingat kematian. Selalu mengingat kematian. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadimil lazzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur segala kenikmatan. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan penghancur segala kenikmatan. Agar apa? Agar kita meyakini bahwasanya kehidupan dunia ini singkat. Kehidupan di dunia ini seperti seseorang yang melakukan perjalanan. Kemudian dia singgah di suatu pohonan rindang, dia beristirahat sejenak, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Bahkan Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, "Mali walid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin raha wa tarakaha." Tiadalah kehidupan dunia ini, kata Rasulullah, kecuali seperti seseorang yang melakukan perjalanan. Ya, di tengah perjalanan dia capek lelah, ya. Dia berhenti di sebuah batang pohon, kemudian dia beristirahat sejenak, kemudian dia tinggalkan. Bahkan Imam At-Tamimi mengatakan, seorang salafun as-salih, "Mali walid dunya illa karakibin illa kaman dakhala baban wa kharaja min babin akhar." Tiadalah bagiku kehidupan dunia ini melainkan seperti seseorang yang memasuki suatu pintu dan kemudian dia keluar dari pintu yang lainnya. Kalau kita masuk ke rumah, ya masuk rumah ini, pintu masuknya sini, kemudian keluar lagi di pintu dapur. Ya sama-sama keluar, ini masuk pintu ini, keluar lagi. Begitu singkatnya kehidupan dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini adalah perjalanan. Dan perjalanan ini pasti ada akhirnya. Ya, ketika kehidupan dunia ini berakhir dengan kematian, maka kalau kita berbicara tentang kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, bahkan para ulama yang memberikan gambaran tentang kematian itu, wa innal mauta lasakarat, sesungguhnya kematian itu seperti sakarat. Sakaro itu artinya mabuk. Ketika kematian itu datang, maka kondisi manusia pada saat itu tidak ada yang mengetahui, tidak ada lagi yang mengingat berapa jumlah harta yang sudah dia kumpulkan. Dia tidak lagi ingat tentang keluarganya. Dia tidak ingat lagi dengan aktivitas yang dijalaninya. Kehidupan ini sungguh sesuatu yang sangat mengkhawatirkan manusia. Sakarat, mabuk katanya tidak sadarkan diri. Ya, pada saat itu kondisi manusia yang mengalami sakaratul maut itu bermacam-macam. Ya, bahkan Al-Quran mengatakan ketika orang-orang kafir, ya, ini berbicara tentang orang-orang kafir, ketika mereka meninggal dunia, iz yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ini gambaran-gambaran orang-orang yang durhaka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tatkala mereka meninggal dunia, kata Allah SWT, para malaikat, al-malaikat, malaikat pencabut nyawa itu, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu menampar wajah mereka dari depan dan belakang. Sangat menakutkan sekali. Dari depan belakangnya itu kalau ditampar sama orang saja itu bisa lebam, bisa berdarah, patah gigi kita. Bayangkan ini malaikatullah yang menamparnya, sungguh peristiwa yang sangat menakutkan. Bahkan Imam At-Tamimi pun menjelaskan, ketika kematian itu datang, kata beliau, laksana sebatang kayu yang berduri, ya, ada satu batang kayu yang berduri, kemudian dimasukkan ke dalam rongga mulut manusia. Ya, dimasukkan ke dalam rongga mulut manusia, kemudian sampai memenuhi mulutnya. Ya, jadi kalau seandainya panjangnya 1 meter, berarti hampir 1 meter itu masuk kayu berduri ini ke dalam tubuhnya. Kemudian kayu yang berduri tadi dicabut kembali. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Keluar isi parunya, nak. Jadi isi parunya, ususnya, lambungnya, jantungnya, hatinya itu keluar. Begitu menyakitkan. Ya jangan coba pula nanti ya. Ini cuma gambaran yang digambarkan oleh para ulama, begitu menyakitnya karena satu peristiwa kematian. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan peristiwa kematian orang-orang beriman itu seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup.
Begitu menakutkannya kematian itu. Tetapi berapa di antara manusia yang mengambil pelajaran? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita menyaksikan ada orang yang meninggal dunia, ya, dalam keadaan yang bermacam-macam. Ada yang meninggal dunia ketika dia berkendaraan, naik motor, tiba-tiba bertabrakan dengan truk, mati seketika. Ada yang meninggal dunia, tiba-tiba ada bangunan roboh, dia dihimpit oleh bangunan tersebut. Ada yang meninggal dunia ketika dia sedang bermain olahraga, tiba-tiba ketika memukul, jatuh, tak sadarkan diri dan meninggal dunia. Tanawwa'atil asbabu wal mautu wahid. Bermacam-macam bentuk kematian itu, sesungguhnya kematian itu satu. Sama-sama mati. Meskipun matinya itu mati karena pukul, mati karena tembak, mati karena tabrak, macam-macam bentuk kematian itu. Tetapi pertanyaan yang selalu hendaknya kita pertanyakan adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ketika kita berusaha untuk mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Ketika kita masih masa bujang itu kita bercita-cita nanti ketika saya sudah bekerja, ya, saya sudah punya mapan, saya menikah. Setelah saya menikah, saya punya anak. Setelah punya anak, nanti saya akan sekolahkan anak saya di tempat yang terbaik. Kemudian anak-anak saya kuliah dan seterusnya. Kita bercita-cita untuk kehidupan kita, ya. Ketika usia-usia tua kita tidak lagi bekerja, kita bisa menikmati dari hasil pekerjaan kita. Pernahkah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bercita-cita di dalam hidup kita, ya, agar kematian kita itu berakhir dalam keadaan husnul khatimah? Ada di antara Bapak Ibu yang bercita-cita dalam keadaan husnul khatimah? Ada. Semua kita bercita-cita dalam keadaan husnul khatimah kematiannya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara-cara kita agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan man syabba ala syai'in mata ala syai'in. Barang siapa di masa hidupnya, di masa mudanya terbiasa dengan sesuatu, maka dia mati dalam keadaan sesuatu itu. Kalau seandainya masa muda kita, kehidupan kita selalu diisi dengan kebaikan dan amal soleh, maka tidak mustahil kita mati dalam keadaan beramal soleh. Maka kalau kita lihat video-video itu kan ada orang yang sedang sholat meninggal dunia, ada orang yang sedang mengaji meninggal dunia. Baru-baru ini ada buya di Sumatera Barat itu belum menyampaikan tausiah. Ketika beliau mengingatkan jamaahnya selalu memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah, seketika itu dia roboh dan meninggal dunia. Subhanallah. Berarti apa? Man syabba ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu yang baik, maka dia akan mati dengan sesuatu yang baik itu. Maka pertanyaan kita adalah, sudahkah kita di dalam kehidupan ini terbiasa dengan melakukan amal soleh, melakukan kebaikan? Karena kebaikan yang kita lakukan ini akan menentukan akhir hidup kita. Mungkin barangkali di antara kita, ya udahlah, masa muda ini kita puas-puasin dulu lah berbuat maksiat, berbuat dosa. Toh kita masih muda, terus kita masih kuat. Masih ada kesempatan kita untuk bertobat, untuk beristighfar kepada Allah di penghujung usia kita. Siapa jamin Bapak Ibu kita ini bisa hidup hingga kita tua? Siapa jamin di antara kita akan meninggal dunia ketika kita melaksanakan sholat? Siapa yang menjamin kita meninggal dunia ketika kita membaca Al-Quran? Tidak ada yang menjamin. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT, badiru bil amal. Berusahalah kalian untuk beramal, bersegeralah kalian untuk beramal. Karena kalian tidak tahu kapan kematian itu dan maut itu akan menjumpai kita. Ya. Makanya kalau kita berkaca dengan salafun salih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini sering saya sampaikan kepada, ya, saudara-saudara kita di tausiah-tausiah, ada sebuah kisah, ya, salafun salih yang bernama Rabi' bin Khuthaim. Namanya Rabi' bin Khuthaim. Beliau suatu ketika, ya, seorang salafun salih, beliau menggali lubang di belakang rumahnya dulu. Ya, kalau kita menggali lubang itu mungkin untuk tempat sampah, ya, nah, habis masak kita timbun di sana, atau bekas-bekas plastik yang tidak terpakai lagi terkubur di sana. Ternyata salafun salih ini menggali lubang itu seukuran dengan anggota tubuhnya. Dia gali seukuran 2 kali 1, ya.
2 kali 1 itu adalah rumah masa depan, Bu, ya. Kalau rumah kita ini kan keramiknya di atas, kalau rumah masa depan itu keramiknya di bawah, kalau rumah masa depan itu keramiknya di atas. Ketika beliau gali tanah di belakang rumah tadi, anaknya ya melihat ini apa yang dilakukan ayah saya ini. Ketika ditanya oleh anaknya, ya abi lima taf'alu dzalik? Wahai ayahku, mengapa engkau melakukan hal itu? Kemudian beliau mengatakan, aku gali tanah ini, kemudian aku akan baringkan tubuhku ke dalamnya sembari membayangkan bahwasanya aku sudah mati dan tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Begitu salafun saleh, Bu. Ketika keimanannya terkikis, ketika dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka membayangkan dirinya dalam keadaan mati, terkubur di dalam tanah, tak akan lagi ada kesempatan untuk beramal saleh. Tinggal penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya amal. Ya, bayangkan dengan kita pada hari ini. Begitu kita dengan kehidupan ini begitu menikmati sehingga kita lupa bahwasanya kematian itu setiap waktu selalu menghampiri kita. Bahkan dalam suatu ketika ada seorang teman saya bercerita, di kampung saya katanya di Kuntu sana itu hampir setiap hari orang meninggal dunia. Setiap hari masjid mengumumkan ada warga yang meninggal dunia. Itu tidak pernah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Kalau di tempat kita mungkin sesekali kita mendengarkan berita atau informasi tentang kematian, ya. Nah, ini hampir tiap hari pengurus masjid mengumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan itu kita dah langsung menebak, kan? Dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir setiap hari itu berlangsung 1 bulan kata beliau. Jadi seakan-akan kata beliau malaikat maut itu sedang berputar-putar di kampung saya itu. Ada saja orang yang dipanggilnya. Bahkan ayah saya sendiri katanya sudah berwasiat nih, Yong, kalau sempat ayah mati, kau copi ampulangmu ya, semayang ayahnya. Begitu luar biasanya. Dan ternyata kalau kita membaca dalam hadis Nabi SAW, malaikat maut itu senantiasa menatap kita, Pak Ibu. Sehari itu 70 kali gitu. Tengok ya kita. Kalau seandainya tiba waktunya, idza jaa ajaluhum, apabila datang waktu kita ini, waktu kematian kita, ajal kita, kematian kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda barang sedetik pun dan tidak akan bisa dimajukan barang sedetik pun. Datang malaikat maut. Jadi ketika kita mati itu tidak ada lagi waktu untuk beramal. Makanya para ulama kita mengajarkan kepada kita untuk apa? Badiru bil amal, untuk segera kita beramal soleh sebanyak-banyaknya, kemudian kita persiapkan kematian kita. Sebagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita, begitu juga hendaknya kita mempersiapkan kematian kita. Wa innal mauta jaa fujaah. Kematian itu datang tiba-tiba, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau sekarang ini kematian itu datang di salah satu di antara rumah saudara kita, meninggal ibundanya, boleh jadi beberapa saat kemudian nanti akan ada lagi kematian berikutnya di sekitar komplek kita ini. Boleh jadi meninggal suami kita, meninggal istri kita, meninggal anak kita, meninggal saudara-saudara kita. Saya ketika hari kematian kemarin itu saya di satu hari yang sama itu ada juga keluarga saya meninggal dunia, Masya Allah. Seakan Allah SWT mengingatkan kepada kita bahwasanya kematian itu begitu dekat. Baru saja kita mendengar kematian amak kita ini, di hari yang sama ada keluarga saya meninggal dunia. Begitu Allah ingin mengingatkan kita bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang akan kita alami. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kematian itu datang menghampiri kita, maka berusahalah kita mengisi hari-hari kita di dalam kehidupan ini menjadi hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari yang penuh dengan amal soleh. Bagaimana caranya kehidupan kita ini akan melahirkan amal soleh? Di antaranya adalah perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak-banyak bertaubat, banyak beristighfar, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan sekecil amal pun amal soleh yang akan kita lakukan. Meskipun kita datang misalnya bertakziah ini,
Mungkin barangkali sebagian di antara kita sesuatu yang berat ya. Datang setelah Isya, kemudian duduk-duduk sejenak. Ternyata subhanallah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya datang bertakziah ke rumah orang yang kemalangan itu merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Ya, bahkan ketika kita menyolatkan jenazah kemarin, kita antarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, maka kita diberikan berita gembira oleh Rasulullah mendapatkan dua bisyarah, yaitu pertama apa? Mendapatkan pahala 1 gunung Uhud bagi mereka yang menyolatkan. Ketika mereka mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, dia mendapatkan 2 gunung Uhud, ya, 2 pahala sebesar gunung Uhud, subhanallah. Maka ketika Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita perbanyak amal soleh kita, perbanyak istighfar dan taubat kita, maka ketika Allah SWT nanti memanggil kita, mudah-mudahan Allah SWT memanggil kita dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, agar kehidupan kita ini senantiasa berkah, ya, dan akhir kehidupan kita menjadi akhir yang terbaik, maka berusahalah kita untuk, ya, memperbanyak, ya, silaturahim. Ya, silaturahim. Jadi kumpul-kumpul kita di sini ini adalah dalam rangka silaturahim. Yang kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, man arada ayyubsata lahu, ya, fi rizqi wa yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah rezekinya, dipanjangkan oleh Allah umurnya, maka hendaklah dia senantiasa menjalin silaturahim. Ya, jadi kedatangan kita di sini dalam rangka silaturahim. Yang kedua adalah dalam rangka idkhalus surur, yang memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan berduka. Ya, jadi Rasulullah SAW pun juga pernah memberikan semacam perintah kepada para sahabat ketika salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Isna'u li ahli Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yashfiruhum. Tolong buatkan makanan untuk keluarga si Ja'far, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan berduka. Jadi kita datang ke sini, ya, mungkin datangnya saja kita sudah menjadikan sebuah kebahagiaan. Kalau bahasa orang Minang itu seperti ibarat si tawa si dingin gitu ya, sebagai penghibur, ya, pengobat luka lara mereka. Ya, jangan sampai mereka larut dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Bahkan Nabi SAW memberikan berita gembira, man ghaza musaban falahu mithlu ajri. Barang siapa yang datang ke rumah duka dalam rangka bertakziah, maka Allah SWT akan memberikan pahala seperti mereka yang dalam keadaan berduka. Jadi kita yang berduka ini, Bapak Ibu yang rahmat Allah, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ya, bahkan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menghadapi musibah, ya, di antara musibah meninggal dunia, yaitu doa Allahumma ajir fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini adalah sahabiat Nabi SAW ketika itu meninggal suaminya. Ya, jadi ibu-ibu, ya, manakala meninggal suaminya, ya, jangan bercita-cita dulu ya. Jadi kita tidak tahu juga ya. Ketika meninggal suaminya, Ummu Salamah ini diajarkan oleh Nabi suatu doa, ya Allah ajirni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala daripada musibah yang aku alami, wa khluf li khairan minha, dan berikanlah ganti yang terbaik. Dan ternyata subhanallah, ketika beliau amalkan doa ini, Ummu Salamah pada akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Meninggal suaminya dan diberikan ganti yang terbaik, yaitu suami Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara berita gembira berikutnya bagi keluarga yang musibah, ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, man ghaza muta'assiban, man ghaza musaban, barang siapa yang datang kepada orang yang sedang berduka, kepada keluarga yang sedang mengalami musibah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan kasahu, ya, hullatan khudra. Allah pasti akan memberikan pakaian yang berwarna biru nanti yaumul qiyamah. Ya, yang membuat iri manusia yang melihatnya. Jadi kalau kita gemar menghadiri, ya, takziah seperti ini, maka berita gembira bagi orang yang rajin bertakziah akan
diberikan oleh Allah SWT pakaian biru yang nanti akan menyebabkan cemburu orang yang melihatnya nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya terakhir ya kami mengingatkan kepada diri kami sendiri, ya begitu juga kita semua untuk senantiasa bersabar, ya. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah SWT itu adalah dalam rangka mempertinggi derajat kita di sisi Allah SWT. Maka di dalam kehidupan orang-orang beriman itu semuanya baik. Ketika mereka menghadapi musibah, mereka bersabar, maka yang demikian itu baik. Ketika mereka mendapatkan nikmat karunia dari Allah SWT, mereka bersyukur dengan nikmat itu, maka kesyukuran itu menjadi sesuatu yang baik. Maka Nabi SAW mengingatkan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman, tidak ada satupun dalam kehidupan mereka itu kecuali yang baik. Jadi kalau seandainya kita pada hari ini menerima musibah dari Allah SWT, maka berusahalah kita untuk bersabar. Lillahi ma'a'ta walillahi ma'akhal, kullu ila ajalin musamma. Sesungguhnya yang memberikan itu Allah, yang mengambil kembali itu adalah Allah, dan setiap kita itu telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka tidak ada perkataan yang terbaik yang layak diucapkan oleh orang beriman manakala mereka diuji oleh Allah SWT dengan kekurangan harta, dengan ketakutan, dengan kematian, kehilangan anggota keluarga yang dicintainya, kecuali mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kelak kami akan kembali kepada Allah SWT. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita di dalam kehidupan ini, bahwasanya kematian itu sesuatu yang pasti yang akan dialami. Maka berusahalah kita untuk mempersiapkan amal sebaik-baiknya. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk beramal saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa, barang siapa yang beramal saleh di dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pastilah Allah akan menyiapkan bagi kita kehidupan yang baik di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum, dan Allah pasti akan membalasi amal saleh yang kita lakukan di dunia ini bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada amal yang pernah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan iman dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.